Halo semuanya, balik lagi bareng Noba di sini. Kali ini Noba akan melanjutkan part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. 大漠才能磨灰，焚心烧杯。少年泪，清风随，似流水。 Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah meledakkan diri sendiri, tubuh spiritual King Hai ditangkap oleh Sun Er. Itu dilakukan dengan dukungan api surgawi warna emas miliknya. Tubuh spiritual dengan cepat menyusut di tengah tangisan sengsara yang tajam. Sesaat kemudian itu berubah menjadi seukuran telapak tangan. Sun Er bergegas turun di samping Soyan. Dia melemparkan roh King Hai padanya dan dengan lembut tertawa. Soyan Gege, aku akan memberikannya padamu, ucap Sun Er. Soyan menerima dan beberapa kejutan melintas di matanya. Dengan menggunakan Fallen Heart Flame, dia bisa mendeteksi roh King Hai, namun dia tidak bisa menjangkau jauh ke dalam celah spasial. Tidak disangka Sun Er berhasil melakukan ini. Soyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Jiwa kelas Douzun mungkin akan banyak berguna baginya di masa depan. Itukah Fallen Heart Flame? Apakah penatua pertama tidak sakit kepala karena Anda? Ucap tertawa Sun Er. Soyan tersenyum dan berkata, jika kamu tidak muncul kali ini, kemungkinan aku akan kesulitan untuk melarikan diri, ucap Soyan. Hahaha, nona muda telah menerima berita tentang Anda. Setelah itu dia mengabaikan perselisihan di dalam klan dan dengan paksa membawa kami berdua keluar dari alam Gu. Hanya setelah berlari melintasi setengah dari dataran tengah kami akhirnya tiba di sini. Untungnya Anda baik-baik saja. Kalau tidak, nona muda akan benar-benar meledak. Hahaha, sejujurnya aku yang tua belum pernah melihat penampilan nona muda saat dia marah, ucap penatua klan Gu. Lin tua, kemerahan samar dan cerah muncul di wajah Sun Er saat dia menegur. Hahaha, aku tidak akan mengatakannya lagi, ucap penatua klan Gu. Soyan juga tersenyum saat melihat samar kemerahan cerah di wajah Sun Er. Hatinya terasa sedikit tersentuh. Meskipun dia dan Sun Er dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, dia selalu memperhatikannya. Perasaan ini tidak diragukan lagi telah tumbuh sangat dalam. Soyan merasa sedikit gembira dan bangga saat memikirkan hal ini. Tangan Soyan mengusap kepalanya yang masih agak pusing. Itu adalah Squall setelah menggunakan Skyfire 3 perubahan misterius. Setelah itu Soyan mengalihkan pandangannya dan menatap dokter peri kecil yang berdiri diam di belakangnya. Soyan sengaja terbatuk sebelum menghadap Sun Er dan memperkenalkan dokter peri kecil. Hahaha, ini dokter peri kecil, ucap Soyan memperkenalkan ke Sun Er. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke dokter peri kecil dan memperkenalkan Sun Er. Ini Sun Er. Dokter peri kecil dan Sun Er sedikit tersenyum setelah mendengar perkenalan Soyan. Setelah itu Sun Er dan dokter peri kecil maju selangkah dan berjabatan tangan. Aliran Ki berwarna abu-abu yang aneh dan api berwarna emas diam-diam bertabrakan di mana kedua tangan mereka melakukan kontak. Namun tidak ada suara keras yang muncul. Keduanya diam-diam berbaur. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan penatua klan Gu berpakaian hitam itu terkejut. Dia buru-buru melangkah maju dan ingin ikut campur. Namun dia berhenti setelah ragu-ragu. Tatapannya dengan hati-hati menyapu dokter peri kecil dan kejutan melintas di matanya. Penampilan dan sikapnya tidak kalah bahkan dengan Sun Er. Terlebih lagi hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan dokter peri kecil adalah elit muda Douzun. Apa yang kalian berdua lakukan? Tanya Soyan. Soyan di samping juga mengalami perubahan ekspresi karena pertempuran mendadak antara dokter peri kecil dan Sun Er. Dia buru-buru mengelurkan tangannya. Ketika dia akan dengan paksa menarik kedua wanita itu, tangan seperti batu giok yang telah bersama dengan lembut menarik diri. Aliran doki berwarna abu-abu dan api berwarna emas dengan cepat ditarik normal. Sun Er dengan lembut mundur selangkah, menggosok tangannya dengan lembut dan berbicara dengan sedikit senyum.
Aku sudah lama mendengar bahwa tubuh racun yang menyedihkan dari dokter peri kecil JJ benar-benar kuat. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya setelah kita bertemu. Namun terima kasih telah merawat Soyan Gege selama periode waktu ini, ucap Sun-er. Saya juga telah mendengarkan Soyan menyebutkan Anda berkali-kali. Sekarang setelah kita bertemu, Anda memang seorang wanita yang diberkati oleh surga. Tidak heran Anda terus-menerus ada di pikirannya, ucap dokter peri kecil menjawab dengan senyuman hangat. Meskipun kedua wanita ini tampak sangat hangat ketika mereka berbicara, Soyan bisa merasakan keanehan dalam suara mereka. Dia tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Kedua wanita ini punya modal untuk dibanggakan. Satu memiliki konstitusi racun alami sementara yang lain memiliki garis keturunan Daudi kuno. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Mari kita semua beristirahat untuk sementara waktu. Lagi pula ini bukan tempat yang bagus untuk mengobrol, ucap Soyan. Sun-er dan dokter peri kecil mengangguk sedikit setelah mendengar kata-katanya. Melihat mereka mengangguk, Soyan memimpin untuk menggerakkan tubuh dan mendarat di rumah klannya di pusat kota. Kelompok Sun-er mengikuti dari belakang saat tak terhitung banyaknya tatapan yang memperhatikan mereka. Seluruh kotanya juga mulai menjadi gempar setelah kelompok Soyan bergegas turun. Pertempuran yang menggetarkan jiwa hari ini kemungkinan akan menyebar ke seluruh dataran tengah. Yezong dan semua anggota dari klan Ye buru-buru melangkah maju setelah kelompok Soyan mendarat di rumah klan Ye. Setelah pertempuran mengejutkan hari ini, Yezong akhirnya menyaksikan kemampuan Soyan. Bahkan faksi sekuat lembah sungai es dipaksa kembali dengan putus asa meskipun telah mengirim semua orang terkuat mereka. Dari sini orang bisa tahu seberapa kuat Soyan. Meskipun dia jelas mengerti bahwa sebagian besar dari ini adalah karena kedatangan bala bantuan yang tiba-tiba, dia juga mengerti bahwa kemampuan memanggil bala bantuan ini adalah bagian dari reportasi Soyan. Kakak Soyan, kamu baik-baik saja, ucap Sinlan. Soyan tersenyum dan mengangguk. Dia menunjuk Sun-er dan berkata kepada Sinlan, "Ini Sun-er, saya pikir Anda seharusnya sudah mendengar tentang dia," ucap Soyan. "Hahaha, salah satu pendiri Gerbang Pan kan? Senior Sun-er menjadi anggota Gerbang Pan. Bagaimana mungkin saya tidak pernah mendengar tentang dia?" ucap Sinlan tersenyum malu. "Hahaha, jadi kamu juga seorang siswa dari Akademi Dalam?" ucap Sun-er. "Penatua Yezong, bisakah Anda mengatur tempat untuk kami mengobrol?" ucap Soyan. Tuan Soyan benar-benar tahu cara bercanda. Masalah kecil seperti itu secara alami bukan masalah, ucap Yezong. Soyan tersenyum, dia memimpin Sun-er, dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti. Halaman itu masih dipenuhi dengan anggota klan Ye. Beberapa anggota yang lebih muda mengungkapkan ekspresi iri ketika mereka melihat dua wanita dengan sikap yang memiliki kelebihan individu. Orang biasa sudah diberkati oleh surga untuk memiliki salah satu dari mereka. Namun Soyan dapat menikmati keduanya. Soyan secara alami tidak punya waktu untuk memikirkan pikiran orang-orang ini. Di bawah kepemimpinan Yezong, mereka semua masuk ke ruang pertemuan klan Ye. Yezong bijaksana memimpin orang luar keluar ruangan dan kemudian pergi setelah kelompok telah mengambil tempat duduk mereka. Meninggalkan tempat ini untuk kelompok Soyan. "Soyan Gege, apa rencanamu selanjutnya?" tanya Sun-er. "Aku perlu menyelamatkan guru dari tangan Hall of Soul," ucap Soyan. "Guru Soyan Gege seharusnya Yao Zunze. Yao Chen kan?" tanya Sun-er. Soyan sedikit mengangguk. "Yao Chen? Tidak terduga bahwa dia adalah gurumu. Keterampilan pemurnian obat orang tua itu adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditandingi oleh siapapun di benua Dauki ini," ucap penatua klan Gu. "Itu benar. Saat itu kami juga bertemu Yao Chen beberapa kali. Namun kami berdua hanyalah dozong biasa pada waktu itu," ucap penatua klan Gu lainnya. "Sun-er, ada apa?" tanya Soyan melihat ekspresi Sun-er yang aneh. "Hall of Soul pasti akan mengambil tindakan pencegahan terhadapmu setelah masalah hari ini. Mereka bahkan mungkin memindahkan tempat mereka memenjarakan Tuan Yao Chen. Jika Anda berani menuju ke sana, kemungkinan Anda hanya akan menyerahkan diri Anda ke tangan mereka," ucap Sun-er. "Kamu seharusnya tidak meremehkan Hall of Soul ini.
Klangu saya telah bertukar pukulan dengan mereka berkali-kali selama bertahun-tahun. Namun kami tidak melukai inti mereka. Dengan kekuatan Anda, bahkan jika Anda memiliki 2 Dozun di sisi Anda, kemungkinan sangat sulit untuk menyelamatkan Yao Chen dari tangan Hall of Soul jika Anda tidak merencanakannya dengan benar. Nona muda tidak bisa tinggal terlalu lama kali ini. Dia harus kembali paling lama 10 hari. Status Anda sedikit unik untuk klangu kami. Sebelum Anda memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri, saya yang lama merasa bahwa yang terbaik adalah Anda tidak melakukan kontak dengan klangu, ucap penatua klangu mengingatkan. Soyan Gege, kekuatan Hall of Soul jauh lebih dari apa yang kamu lihat. Karena itu Anda tidak boleh lengah. Masalah menyelamatkan Tuan Yalo dan Paman Xiao semuanya bergantung padamu, ucap Sun Er. Sun Er dengan lembut menghela nafas setelah melihat wajah Soyan. Dia berhenti mengucapkan kata-kata tambahan. Aula menjadi sunyi setelah dia berhenti berbicara. Sesaat kemudian, Soyan akhirnya menghembuskan nafas dalam-dalam. Dia berkata, "Aku tidak akan pergi ke Hall of Soul untuk saat ini," ucap Soyan. Soyan Gege, yakinlah, Tuan Yao Chen bukan Dozun biasa. Hall of Soul tidak akan mengambil nyawanya dengan mudah. Setelah saya kembali, saya akan menggunakan kekuatan klangu untuk menemukan lokasi di mana Yao Chen dipenjara. Jika saya menerima berita apapun, saya akan segera mengirim seseorang untuk memberitahu Anda, ucap Sun Er. Soyan sedikit mengangguk, karena saat ini bukan waktu terbaik untuk menyelamatkan Yalau. Dia perlu mempersiapkan masalah pengumpulan pil di Pil Tower. Jika dia bisa mendapatkan api surgawi 3000 Burning Flame, kekuatannya pasti akan melambung. Pada saat itu dia akan mampu melawan para ahli di level Bing He. Begitu itu terjadi, dia diam-diam akan mengumpulkan pembantu dan menyelamatkan Yalo dari tangan Hall of Soul dan Xiaozan. Mata Soyan sedikit redup saat memikirkan ayahnya. Saat Xiaozan menghilang saat itu, tidak ada kabar tentang dia. Karena simbol cahaya di batu giok Dewa Tause masih menyala. Seharusnya ayahnya masih dalam kondisi hidup. Waktu berlalu. Kelompok Soyan masing-masing sementara waktu menginap di rumah Xinlan dan pergi ke kamarnya masing-masing. Soyan duduk bersila dan berkata dalam hatinya, "Setelah saya pulih sepenuhnya dari luka saya akan menyelesaikan tempat racun iblis di dada saya. Benda ini telah tinggal di tubuh saya selama bertahun-tahun. Sudah waktunya untuk benar-benar menyingkirkannya," ucap Soyan. Dia baru saja akan memasuki kondisi latihannya. Matanya tiba-tiba beralih ke jendela ruang. Dia tersenyum dan berkata, "Karena kamu sudah di sini, mengapa kamu masih bersembunyi?" ucap Soyan. Sebuah tawa lembut ditransmisikan ke dalam ruangan setelah Soyan tersenyum. Sosok berwarna hijau masuk. Dia berdiri dengan cantik di depan Soyan dan tersenyum ketika dia berkata, "Ini sudah sangat larut, namun Soyan Gege belum beristirahat," ucap Sun Er. Soyan mengulurkan tangannya dan meraih tangan putih salju Sun Er. Wajah Sun Er menunjukkan rasa malu setelah tangannya dipegang oleh Soyan. Namun dia tidak melepaskan tangannya. Setelah berpisah dari Soyan selama bertahun-tahun, perasaannya tidak hanya tidak memudar tetapi menjadi lebih hangat. Sun Er menggeser kakinya dan duduk di sisi tempat tidur. Wajahnya dengan lembut bersandar pada bahu Soyan. Dia dengan lembut bergumam, "Soyan Gege, Sun Er benar-benar merindukanmu selama ini." Sun Er mengizinkan Soyan untuk memeluknya. Sesaat kemudian dia akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya menatap wajah Soyan saat dia membalik tangannya. Sebuah gulungan berwarna emas muncul di dalamnya, dan dia menyerahkan gulungan itu kepada Soyan. Ini adalah 3 segel terakhir dari keterampilan segel dewa. Dengan kekuatan Soyan Gege saat ini, kamu seharusnya bisa melatih segel ketiga. Soyan Gege harusnya tidak menolak. Dataran tengah bukanlah wilayah sudut hitam. Ada banyak ahli sebanyak awan di sini. Seseorang akan lebih aman jika memiliki lebih banyak keterampilan untuk mempertahankan hidupnya. Sun Er tidak bisa terus tinggal di sini. Oleh karena itu, Anda tidak bisa menemukan alasan untuk menolak keterampilan segel dewa ini, ucap Sun Er. Soyan sedikit ragu di depan mata Sun Er, namun dia tidak melakukan banyak perlawanan, dan dia segera mengambil gulungan itu.
Dia tertarik dengan keterampilan segel dewa ini. Terlebih lagi Sun-er benar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan yang cukup saat menjelajahi dataran tengah, kemungkinan orang itu akan kurang aman. Soyan juga sudah lama mengalami kekuatan keterampilan segel dewa. Segel membelah gunung dan segel membelah laut bisa dianggap sebagai gerakan membunuh yang kuat ketika dia berada di kelas Douwang dan Dohuang. Mengikuti kemajuan Soyan ke kelas Douzong, kekuatan kedua segel itu jauh lebih lemah. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia secara alami perlu berlatih metode pelatihan keterampilan segel dewa. Soyan Gege, kamu tidak membiarkan orang lain tahu tentang masalah giok dewa kuno Touse kan? Tanya Sun-er. Saya tidak memberitahu siapapun. Giok dewa kuno Touse ini apakah sesuatu yang diinginkan klanku? Tanya Soyan. Giok dewa kuno Touse terkait dengan misteri Doudi. Saya pikir Soyan Gege juga menyadari masalah ini. Sejak zaman kuno jarang ada ahli yang berhasil menembus kelas Doudi. Doudi saat itu semua sepertinya telah menghilang. Kami hanya bisa menemukan beberapa informasi sisa dari beberapa teks kuno, ucap Sun-er. Dengan kata lain, jika seseorang menyatukan potongan-potongan batu giok dewa kuno Touse, seseorang akan dapat memperoleh metode untuk maju ke kelas Doudi. Tanya Soyan. Benua Douki sangat luas. Ada beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh para ahli purbakala sejak zaman dulu. Namun sebagian besar sisa-sisa itu tidak lengkap. Meskipun ini masalahnya, setiap kali sisa-sisa seperti itu ditemukan itu akan menimbulkan keributan besar di benua itu. Baru-baru ini ada peninggalan Doudi yang rusak. Sejumlah ahli tak terhitung jumlahnya ada di sana pada waktu itu. Tuan Tua Yalo juga berpartisipasi, ucap Sun-er. Soyan tercengang, dia pernah mendengar Yalo menyebutkan bahwa mantra api adalah sesuatu yang dia peroleh secara kebetulan. Mungkinkah mantra api diperoleh dari apa yang disebut peninggalan Doudi? Sun-er kembali berkata, Dewa kuno Touse adalah Doudi terakhir yang muncul di benua Douki yang kita ketahui. Dia meninggalkan rumah Doudi yang tersembunyi di dalam ruang kosong. Rumah Doudi ini terpelihara dengan baik. Klan Gusaya dan Hall of Soul berpikir untuk memasukinya. Giok Dewa kuno Touse adalah kunci untuk membuka rumah besar Doudi itu. Oleh karena itu sebelum Soyan Gege memiliki kekuatan mutlak, kamu tidak boleh mengekspos giok dewa kuno Touse di tanganmu, ucap Sun-er. Alasan Hall of Soul menangkap ayahku juga karena ini, tanya Soyan. Sun-er dengan lembut mengangguk dan menjawab. Klan Xiao pernah dianggap sebagai faksi tingkat atas di benua Douki. Pada saat itu kekuatan klan Xiao adalah sesuatu yang bahkan sulit dibandingkan dengan lembah sungai es. Sayangnya mengikuti aliran waktu klan Xiao secara bertahap menurun. Setelah itu beberapa leluhur klan Xiao hanya bisa meninggalkan dataran tengah dan akhirnya menetap di Kekaisaran Jiama. Mengikuti penurunan selama beberapa generasi ini selain beberapa anggota klan Xiao, semua orang termasuk generasi muda tidak menyadari. Leluhur klan Xiao itu memang orang yang benar-benar legendaris. Dalam beberapa ratus tahun dia berdiri di puncak benua. Hanya ada 4 orang di seluruh benua yang cocok untuknya, ucap Sun-er. Tidak terduga bahwa leluhur klan Xiao memiliki pencapaian seperti itu, ucap terkejut Soyan. Berkat leluhur ini adalah sesuatu yang bahkan sangat dikagumi oleh klan Gu. Di bawah kepemimpinannya, hubungan antara klan Xiao dan klan Gu sangat baik saat itu. Perjanjian aliansi ini juga dibentuk pada waktu itu, ucap Sun-er. Perjanjian aliansi? Tanya Soyan. Leluhur klan Xiao pernah membantu klan Gu ketika dia akan mati. Dia memakzulkan klan Gu untuk menjaga klan Xiao dan melestarikan garis keturunan klan Xiao pada saat-saat kritis. Perjanjian aliansi ini cukup berjalan dengan baik untuk waktu yang singkat setelah dia meninggal. Namun seiring berjalannya waktu dan menghilangnya klan Xiao dari dataran tengah, perjanjian aliansi ini secara bertahap kehilangan efeknya. Salah satu alasan saya pergi ke klan Xiao saat itu adalah karena ayah ingin aku memiliki masa kecil yang tenang. Yang lainnya adalah bahwa beberapa orang di klan ingin aku mengambil giok dewa kuno Touse dari klan Xiao, ucap Sun-er. Hahaha, bagaimanapun, mereka tidak menyangka bahwa tidak hanya gagal mendapatkan giok dewa kuno Touse, mereka tidak tahu akan kehilangan harta indah yang bahkan lebih berharga, ucap Soyan.
Sun-er terkejut setelah mendengar kata-katanya. Setelah melihat senyum licik Soyan, dia akhirnya mengerti apa yang dikatakan Soyan. Warna yang indah dan malu segera terbang ke wajahnya. Itu benar. Siapa nama leluhur klan Xiao? Tanya Soyan. Kenapa? Apakah Anda berencana untuk melihat leluhur ini sebagai idola? Ucap Sun-er. Dia adalah leluhur saya. Saya adalah keturunannya. Bagaimana jadinya jika saya bahkan tidak tahu nama dirinya yang sudah lanjut usia? Ucap Xiaoyan. Leluhur klan Xiao itu bernama Xiao Xuan. Ucap Sun-er. Xiao Xuan? Dia memang layak menjadi leluhur klan Xiao. Namanya benar-benar mendominasi, ucap Soyan. Makam kuno Xiao Xuan ada di alamku. Namun makam kuno itu memiliki kekuatan misterius. Orang-orang dari klanku tidak bisa masuk. Meskipun beberapa dari mereka dengan kekuatan yang sangat kuat di dalam klanku bisa dengan paksa memasukinya, mereka tidak berani menerobos masuk secara acak. Terutama karena Xiao Xuan ini berjasa membantu klanku. Jika saya menebak dengan benar, kemungkinan hanya Anda anggota klan Xiao yang bisa memasukinya. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi ke alamku, Anda mungkin bisa pergi dan melihatnya. Anda bisa mendapatkan sesuatu di sana, ucap Sun-er. Setelah saya memiliki kekuatan yang cukup di masa depan, saya secara alami harus melakukan perjalanan ke makam leluhur. Saya akan memindahkan makam leluhur ke klan Xiao dan membuat keturunan klan Xiao untuk menyembahnya siang dan malam, ucap Xiaoyan. Kemungkinan tetua Xiao Xuan akan merasa sangat senang jika dia mendengar kata-katamu. Dan juga sebaiknya kamu tidak menyebarkan berita bahwa kamu adalah keturunan dari tetua Xiao Xuan. Meskipun klan Xiao bersinar terang di benua itu setelah beberapa waktu, itu juga menyinggung beberapa faksi yang kuat. Beberapa dari faksi-faksi itu masih ada sampai sekarang. Jika mereka menemukan ini, kemungkinan mereka akan membawamu beberapa masalah, ucap Sun-er. Apakah faksi ini sekuat lembah sungai es? Tanya Soyan. Wilayah dataran tengah sangat luas, ada cukup banyak faksi tersembunyi. Misalnya klan Gusaya, tidak banyak yang tahu di antara mereka. Tetapi apakah siapapun yang memiliki pengetahuan berani mengatakan bahwa klan Gu tidak dapat melakukannya? Beberapa faksi di wilayah dataran tengah yang tidak menonjolkan diri mungkin diam-diam memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari faksi peringkat ini. Bagaimanapun akan selalu ada beberapa iblis tua yang tidak menunjukkan diri di belakang mereka. Bahkan lembah sungai es tidak dapat memiliki kekuatan yang bisa kamu lihat di permukaan, ucap Sun-er. Soyan menggosok kepalanya merasa sedikit terdiam. Itu memang layak menjadi wilayah dataran tengah. Itu benar-benar sesuai dengan ungkapan naga dan harimau tersembunyi. Soyan gege, Sun-er tidak akan bisa tinggal lama selama perjalanan ini. Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk semuanya setelah saya pergi. Oleh karena itu kamu tidak boleh gegabah, ucap Sun-er. Kapan aku bisa pergi ke alamku untuk mencarimu? Tanya Soyan. Selama kamu memiliki kepercayaan diri, kamu bisa datang kapan saja yang kamu suka. Tidak peduli apa yang terjadi. Yang perlu kamu ketahui bahwa Sun-er akan berdiri di sisimu, ucap Sun-er. Tenang, aku tahu berapa banyak tantangan dan berapa banyak masalah yang aku akan hadapi ketika aku menuju ke alamku. Saya tidak akan gegabah. Saya ingin mereka tahu bahwa penglihatan Anda adalah yang terbaik, ucap Soyan. Hanya setelah itu Soyan kembali memeluk erat pinggang Sun-er. Karena leluhur klan Xiao saat itu mampu membuat seluruh klan Gu menghormatinya sedemikian rupa, Soyan percaya bahwa dia cepat atau lambat akan dapat mencapai level itu. Pada saat itu kemungkinan tidak ada seorang pun di alam klan Gu yang bisa menghentikannya bahkan jika dia ingin bersama dengan Sun-er. Sun-er tersenyum sambil menurunkan dagunya yang seputih salju. Dia tidak peduli tentang seberapa kuat Soyan, tapi dia takut Soyan akan didiskriminasi dan menerima mata angkuh dari anggota klan Gu jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Soyan menatap tajam ke arah Sun-er. Panas yang berapi-api tanpa sadar muncul di matanya. Tangannya memegang pinggang Sun-er tanpa sadar bergerak. Wajah Sun-er segera berubah menjadi sangat panas saat dia merasakan tangan Soyan membuat kerusakan. Ada kekeringan di mulut Soyan saat tenggorokannya berguling sedikit. Api jahat di perut bagian bawah sebelumnya tiba-tiba melonjak, menyebabkan nyala api bernafsu muncul di matanya.
Wajah Sun-er menjadi semakin merah karena malu saat dia merasakan perubahan pada Soyan. Karena tangan Soyan yang bergerak perlahan di pinggangnya, dia mengeluarkan sedikit erangan. Erangan kecil ini seperti suara iblis yang menyebabkan jantung Soyan tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya saat dia memeluk sosok cantik ini. Saat tangannya bergerak ke atas dan ke bawah, dia juga mencium mulut kecilnya yang memikat. Kedua bibir itu melakukan kontak. Perasaan lembut yang lembut itu tiba-tiba menyebabkan kedua tubuh mereka menjadi sangat panas saat ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah dengerin Nobas sampai akhir ya. Sampai jumpa.